Pagi adik-adik, ini soal nomor 8 ya, yang ekspres halaman 182 kimia ya. Baik, nomor 8 ini berikut merupakan tabel antara beberapa metode pemisahan dan fungsinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada diberikan 5 buah cara pemisahan atau metode pemisahan dan fungsinya yang cocok yang mana. Oke, jadi ini kita berbicara bagaimana kalau ada suatu campuran zat kita ingin pisahkan satu sama lain ya. Baik, yang pertama adalah membahas mengenai metode pemisahan dengan cara kromatografi. Nah, pemisahan dengan cara kromatografi ini ya didasarkan atas ya perbedaan kecepatan gerak ya, yaitu antar fase komponen ya pada suatu, ini namanya adalah lempengan kromatografi ya. Jadi kalau dia kecepatan geraknya berbeda, tentu nanti akan ada yang lebih cepat naik, ada yang lebih lambat naik ya. Nah, nanti mereka akan nampak kalau misalkan di sini adalah tempat ya menempelkan daripada zat yang ingin kita periksa ya, ada berapa komponen di dalamnya, ingin kita pisahkan komponen-komponen di dalamnya, kita taruh di sini. Lalu nanti yang namanya lempeng kromatografi ini ya, yang lapisan ini sudah diolesi dengan fase diam ya, sudah ditempeli dengan namanya fase diam ya. Sementara nanti ini kita masukkan penggunaannya ke dalam suatu wadah yang berisi suatu cairan yang disebut sebagai fase gerak untuk si kromatografi ini ya. Jadi cairannya ini adalah disebut fase mobile atau fase gerak. Sementara lapisan kromatografi yang kita tempelkan di permukaan ini adalah disebutnya fase diam ya. Nah, nanti si zat yang komponen ingin kita tahu, kita pisahkan ini komponennya, itu nanti si setiap komponennya akan mempunyai ya daya ikat ya yang berbeda-beda terhadap fase diam ya. Jadi di sini si komponen ini akan dibawa naik ya, semuanya dibawa naik oleh si fase gerak. Nah, saat dibawa naik tersebut, si komponen tersebut akan berinteraksi dengan fase diam. Nah, yang interaksi tarik menariknya dengan fase diam paling kuat, maka dia akan lebih tertahan naik ya, dia akan lebih lambat naik. Sementara yang tertahannya kurang kuat ya dengan fase diamnya, maka dia akan lebih cepat naiknya ya. Bahkan kalau interaksinya lemah sekali, dia akan terbawa terus dengan fase geraknya ke atas ya. Oke, jadi ini air cairannya akan mendorong ke atas gitu ya, akan menarik ke atas. Sementara nanti si komponen tersebut ada yang ikut naiknya cepat, ada yang lambat. Yang lambat itu adalah yang interaksi dengan fase diamnya kuat. Sementara yang bergeraknya cepat naik ke atas itu adalah yang interaksi dengan fase diamnya lemah ya. Nah, jadi dengan atas dasar seperti itu bahwa setiap komponen itu akan mempunyai daya tarik ya atau interaksi dengan fase diam yang berbeda-beda, tentu nanti kita akan harapkan mereka memisah ya. Kalau ada 3 komponen, dia akan memisah jadi 3 spot yang berbeda. Kalau dia ada 2 komponen yang berbeda, dia akan membentuk 2 spot yang berbeda jaraknya ya, seperti itu ya. Jadi memang kromatografi ini memang tujuan utamanya biasanya untuk mengetahui ya ada berapa komponen penyusun dari suatu zat ya. Misalkan zatnya tinta. Nah, di sini berarti kita bisa tahu si tinta ini tersusun dari berapa komponen zat warna ya. Misalkan si tinta ini terdiri dari warna merah, kuning dan biru misalkan ya. Nanti merah, kuning, biru. Mereka nanti akan terpisah. Ya, entah merahnya di mana, entah di atas atau di tengah. Itu nanti kita berdasarkan percobaannya dapatnya ya. Oke, ngerti ya sampai situ ya. Jadi kromatografi adalah metode pemisahan ya suatu komponen penyusun suatu zat, di mana nanti prinsip dasarnya adalah si komponen tersebut akan mempunyai ya
interaksi yang berbeda-beda ya antara dia dengan fase diamnya dan juga terhadap si fase geraknya ya. Gitu ya. Nah, itu nanti tujuannya biasanya digunakan untuk memisahkan ada berapa komponen penyusun dari suatu zat ya. Itu kromatografi. Sekarang kristalisasi. Kristalisasi ini adalah sebenarnya tujuannya ingin kita memisahkan ada suatu cairan. Cairannya itu terdiri dari zat padat yang udah dilarutkan ke dalamnya ya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memisahkan kembali si padatan tersebut dengan cairannya. Nah, cara dengan kristalisasi ini adalah pertama caranya si cairan campuran tersebut kita panaskan sehingga nanti pelarutnya akan banyak menguap ya. Di sini misalkan pelarutnya air, maka airnya nanti akan banyak menguap sehingga nanti akan sisa sedikit ya. Karena banyak air yang menguap akan sisa sedikit dan larutan yang udah sedikit ini disebutnya adalah larutan pekat. Nah, kalau sudah jadi larutan pekat seperti ini, jadi kita usahakan memanaskannya jangan sampai kering betul ya. Kalau udah kering betul nanti namanya bukan kristalisasi lagi ya. Nah, kita panaskan sampai banyak pelarut yang menguap, tapi nanti masih sisa sedikit ya, masih ada di sini. Larutannya nanti agak-agak kental gitu ya. Nah, disebutnya agak pekat. Nah, kalau sudah seperti itu dimatikan apinya, kita biarkan mendingin ya selama beberapa jam atau beberapa waktu. Nah, setelah dingin tuh nanti dia akan membentuk kristal-kristal yang menempel di pinggir-pinggir dan bagian bawah daripada larutan. Bahkan ada juga yang membentuk kristal, dia membentuk gumpalan di tengah-tengah larutan ya. Nah, kalau udah menggumpal seperti itu gampang, tinggal kita tuangkan ke dalam kertas saring ya, corong yang ada kertas saringnya. Nanti di situ kan nampak ya kristalnya ketinggalan di kertas saring, kemudian sisa cairannya turun ke bawah sehingga kita bisa pisahkan. Nah, itulah namanya proses kristalisasi. Nah, kemudian di sini pilihan di soalnya katanya untuk pemisahan sel darah merah dan plasma darah tidak bisa ya. Kristalisasi tidak bisa untuk yang diberikan contoh di sini. Kalau seperti yang contoh di sini nanti dia biasanya adalah dengan cara sentrifugasi ya. Karena antara sel darah merah dengan plasma darah itu nanti akan mempunyai ya massa jenisnya yang berbeda. Artinya bobot senyawanya itu berbeda. Antara cairan plasma darah dengan sel darah merah itu berat molekulnya berbeda. Sehingga nanti ini kita bisa pisahkan dengan cara sentrifugasi ya. Berikutnya, jadi kalau yang nomor 1 dia antara metode dengan fungsinya cocok. Kalau nomor 2 tidak cocok ya. Lalu sekarang kita bahas yang nomor 3. Filtrasi. Filtrasi itu bahasa lainnya adalah penyaringan. Jadi kita di sini prakteknya menggunakan ada corong, ada kertas saring. Nanti kertas saringnya dilipat, ditaruh di atas corong, lalu cairan yang mau kita pisahkan zatnya, ada yang padatan, ada yang cairannya, kita pisahkan kita tuangkan ke sini ya. Nah, ini adalah padatan dan cairan yang mau kita pisahkan, kita tuangkan ke sana. Ya, oke. Nah, itu nanti dia akan ada cairan yang lewat terus ya. Kemudian padatannya disaring di sini, ketinggalan di atas sini padatannya ya. Nah, cairan hasil penyaringan di sini cairannya disebut filtrat. Kalau yang ketinggalan di atas kertas saring ini padatannya disebut residu gitu ya. Nah, contohnya apa ini yang bisa kita gunakan cara filtrasi, yaitu campuran air dengan pasir. Jadi ini prinsip dasarnya adalah antara air dengan pasir dipisahkan karena air dan pasir mempunyai ukuran molekul yang berbeda jauh. Satu kecil sekali molekul air, yang pasir ini molekulnya besar-besar sekali sehingga bisa kita pisahkan dengan filtrasi. Bisa nggak filtrasi kita gunakan untuk memisahkan air laut, air dengan gula, misalkan ada air gula? Tidak bisa, karena molekul air dengan molekul gula itu ternyata setelah diteliti bentuk molekulnya sama-sama kecil ya, tidak bisa kita pakai penyaringan karena bentuk molekul air dengan gula tersebut besarnya lebih kecil daripada pori-pori kertas saringnya, sehingga dia akan lolos. Sehingga kalau air gula nggak bisa pakai
filtrasi ini ya. Yang bisa pakai filtrasi ini kalau zat padatnya itu molekulnya besar-besar ya, sementara airnya itu ya nanti bisa lolos melalui pori-pori kertas saring ya. Paham ya? Jadi untuk yang nomor 3 ini kebetulan cocok antara metode pemisahan dan fungsinya. Baik, kita lanjut sekarang ke yang keempat. Di sini ada distilasi. Nah, distilasi itu apa? Distilasi itu nama lainnya adalah penyulingan. Jadi dia digunakan untuk memisahkan campuran ya, cairan dengan cairan, yang cairan tersebut itu satu sama lain mempunyai perbedaan titik didih yang cukup jauh ya, atau mempunyai ya perbedaan tingkat penguapan atau titik uap yang cukup jauh ya. Karena nanti pada prakteknya cairan tersebut kita akan panaskan di satu tempat, maka nanti diharapkan yang titik didihnya lebih kecil atau yang tekanan uapnya lebih besar, dia akan menguap terlebih dahulu ya. Nah, biasanya titik didihnya kecil itu biasanya tekanan uapnya besar, yaitu biasanya umumnya. Nah, jadi yang titik didihnya lebih kecil tersebut atau yang tekanan uapnya lebih besar, dia akan menguap terlebih dahulu ya. Kemudian dia akan melewati daerah pendinginan, yaitu ke dalam alat yang namanya kondensor. Jadi yang alat yang besar ya melintang miring seperti ini namanya adalah kondensor. Dia fungsinya adalah mendinginkan uap yang masuk ya. Jadi nanti uap yang masuk ini akan mengembun di sini, dia mencair lagi, turun jatuh ke penampungan baru ya. Sehingga di situ kita bisa akan pisahkan antara zat yang mudah menguap yang titik didihnya kecil dengan zat yang sukar menguap atau yang titik didihnya lebih besar ya. Itu adalah yang namanya distilasi. Pertanyaannya, bisa nggak distilasi memisahkan campuran yang titik didihnya itu sangat berdekatan, misalkan 100 dengan 102 ya, atau yang campuran dua zat yang tekanan uapnya berdekatan ya, misalkan sama-sama mudah menguap? Maka jawabannya tidak bisa ya, karena syaratnya pakai distilasi ini mereka harus titik didihnya berbeda jauh atau tekanan uapnya berbeda jauh ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini kemudian di soalnya diberikan contohnya pembuatan garam dapur dari air laut. Tidak bisa atau tidak cocok, karena kalau pembuatan garam dapur dari air laut itu biasanya air laut itu diuapkan. Dia air lautnya dialirkan ke suatu daerah datar yang luas seperti di pematang sawah ya, atau di areal bukan sawah tapi kayak di pinggir pantai gitu, dibikin seperti kotak-kotak seperti bentuk sawah. Nanti dialirkan ke situ, nanti dia akan terkena sinar matahari dan angin sehingga air murninya menguap, sementara garam-garam yang ada di air lautnya mengendap atau ketinggalan ya. Disitulah proses pembuatannya, dan proses pembuatan tersebut dinamanya adalah proses penguapan, bukan proses distilasi. Jadi ini jawabannya adalah tidak pas antara metode dengan contoh yang diberikan. Oke, jelas ya. Sekarang nomor 5, sentrifugasi. Metode pemisahan sentrifugasi ini atas dasar ya bahwa di dalam campuran yang kita ingin pisahkan tersebut, antara zat yang satu dengan zat yang lainnya yang ingin kita pisahkan mempunyai perbedaan berat molekul yang berbeda ya. Jadi yang satu ringan sekali, yang satu enteng sekali. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dengan alat sentrifugasi ini nanti yang dilakukan adalah mereka atau cairan tersebut diputar dengan kecepatan sangat tinggi. Di situ nanti akan bekerja suatu gaya fisika yang disebut sebagai gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan terkait dengan bobot molekul. Jadi yang bobot molekulnya besar atau berat, dia akan mengendap. Sementara yang ringan-ringan dia akan sukar mengendap. Sehingga kalau kita ada suatu cairan misalkan warnanya keruh tersebut karena ada cairan yang ringan dan cairan padat, dan ada padatan yang besar-besar ya. Padatan yang besar-besar itu otomatis dia bobot molekulnya besar. Nah, sehingga si cairan yang warna keruh tersebut biasanya disebut suspensi. Kalau kita masukkan ke alat sentrifugasi, lalu kita nyalakan alatnya dan dia berputar dengan sangat cepat,
Nah, itu nanti yang kru-krunya itu si padatan-padatan yang melayang-layang itu, yang padatan kecil-kecil itu akan mengendap jatuh ke dasar. Ini namanya tabung sentrifugasi. Dia akan jatuh ke bagian bawah, ya, mengumpul di situ. Nanti molekul cairan yang enteng-enteng tersebut ketinggalan di atas, terpisah di atas, ya. Jadi kalau sudah selesai, dia alatnya berhenti, kita ambil tabung sentrifugasinya. Padatan yang sudah memisah kita bisa pisahkan dengan ya dituang airnya yang bagian atasnya, atau bisa juga kita pindahkan ke corong dan yang sudah berisi kertas saring, sehingga nanti padatannya akan ketinggalan di kertas saring dan airnya bisa kita pisahkan menetes ke bawah, ya, sehingga jadi terpisah mereka. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apakah dia cocok dengan contoh yang diberikan? Katanya ini untuk pemisahan campuran antara air dan alkohol. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena air dan alkohol itu dia pertama gak dapat bercampur dengan baik. Yang kedua, yang paling penting adalah si air dengan alkohol ini perbedaan bobot molekulnya masih belum terlalu signifikan jauhnya, ya. Memang air itu bobot molekulnya 18, alkohol ini memang jauh di atas 18, tapi masih belum cukup signifikan, ya. Biasanya kalau untuk menggunakan sentrifugasi ini perbedaan bobot antara yang ringan dengan yang berat itu sangat amat luar biasa besar, ya. Misalkan bisa ribuan kali, ya, atau bisa jutaan kali, ya. Jadi untuk air dengan alkohol ini tidak bisa, karena pertama mereka saling bercampur, mudah sekali bercampur, mudah sekali melarut satu sama lain. Yang kedua, perbedaan bobot molekulnya masih belum terlalu jauh, ya, sehingga kita tidak bisa gunakan dengan cara sentrifugasi. Nah, di sini yang cocok dengan pemisahan air dan alkohol itu adalah cara pemisahan dengan distilasi, karena si air dengan alkohol ini titik didihnya itu lumayan jauh, ya, sehingga nanti kalau kita panaskan si alkoholnya yang titik didihnya lebih rendah daripada air akan menguap terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam kondensor dan akhirnya mengembun lalu terpisah. Demikian, ya. Jadi ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini cocok, ini nggak cocok, ini cocok. Berarti 1 dan 3 itu adalah pilihan kita yang benar. Jadi jawabannya adalah B, ya, 1 dan 3. Demikian pembahasan untuk soal nomor 8, ya, ekspres kimia halaman 182. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.